Atas kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya mau mengarahkan hidup kami memandang kepada pribadi-Mu. Dalam nama Yesus hamba tunduk, Roh Kudus pimpin dan urapi. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan dulu semua buat Tuhan Yesus. Semua duduk ya. Di Tuhan. Mari silakan sudah duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya, halo. Halo, selamat sore semuanya. Iya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Iya, di hari Minggu yang kedua di tahun 2026, sebuah perjalanan yang begitu tidak terasa, begitu cepat rasanya ya. Tapi kita percaya bahwa 2026 ada sebuah perjalanan di dalam kalender ilahi untuk kita semua orang-orang percaya berjalan dari pengalaman kepada pengalaman yang Tuhan siapkan buat kita. Oke, hari ini saya ingin bicara sedikit tentang anggur baru, ya, anggur baru. Nah, tema pelayanan kita di tahun 2026, tema pelayanan kita di 2026 diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 bagian B. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kita percaya bahwa ini yang Tuhan letakkan di dalam pelayanan kita di tahun 2026. Ketika kita bicara tentang aku melupakan apa yang ada di belakangku, tidak berarti kita berkata bahwa tahun 2025 itu jelek, bukan. Ya. Tapi kita mau optimis bahwa 2026 dia punya kualitas yang lebih baik. Ya, dia punya kualitas yang baru, itu ya, maknanya begitu. Jadi ketika kita bicara tentang melupakan apa yang ada di belakangku, sekali lagi tidak berarti yang di belakang itu jelek, atau kita mau belajar supaya apapun pengalaman kita di 2025 tidak menjadi sebuah penghalang buat kita untuk kita menikmati sepenuhnya apa yang menjadi janji Tuhan di 2026. Dan kita sepakat bahwa seperti Rasul Paulus mengatakan ia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, maka kita sepakat dalam ibadah perpisahan tahun, ibadah minggu pertama, apa yang dimaksud dengan yang ada di hadapanku. Ya, maka kita semua sepakat berdasarkan apa yang firman Allah ajarkan kepada kita, maka yang dimaknai dengan apa yang ada di hadapan kita adalah kita menuju kepada pribadinya, kepada personnya, bukan place-nya. Sebab kita percaya, kita temukan pribadinya, otomatis kita dapatkan place-nya. Jadi Yesus tetap menjadi tujuan. Yesus tetap menjadi tujuan. Lagu tadi kita nyanyi, mengejar hadirmu, ya. Kita sebisa mungkin dapat menemukan dan menjumpai pribadinya. Jadi itu apa yang ada di hadapan kita itu bicara tentang Yesus. Nah, sehingga dari tujuan itu saya memilih kisah tentang orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian yang Allah janjikan, tanah Kanaan. Dan Alkitab katakan di tanah Kanaan itu ada susu, ada madu, ada anggur di sana. Ada anggur di sana. Nah, Alkitab selalu bicara dalam bahasa simbolise. Jadi ada bahasa-bahasa simbol di situ. Sehingga ketika Kanaan itu bicara tentang tujuan, kemudian ada susu, ada lemak di sana, ada madu di sana. Nah, ada anggur. Nah, apakah kemudian kita hanya memaknai sempit bahwa anggur itu adalah anggur manis yang ditanam di tanah Kanaan? Tentu tidak. Sebab Tuhan sedang bicara tentang tempat, tentang tanah yang menjadi tujuan Tuhan untuk orang-orang percaya ketika mereka keluar dari tanah perbudakan atau tanah dosa dari Mesir. Nah, sedikit juga kita sudah memahami bahwa apa yang dimaksud dengan anggur di sini. Apa yang ada di sana, apa yang ada di Kanaan itu. Lalu apa maksud atau simbol dari anggur di sini? Di dalam budaya Yahudi, ya, di dalam kebudayaan Keyahudian, maka anggur sering disimbolkan sebagai sukacita, ya, kehormatan atau komunitas. Juga
dimaknai dalam hubungan relasi sebagai ikatan atau membangun hubungan yang dalam. Itu makna dari anggur baru. Anggur baru juga bicara tentang berkat, korban curahan. Ya. Bahkan kalau kita mengikuti di dalam kitab perjanjian baru, maka yang dimaknai di dalam ritual ya keimamatan itu selalu bicara tentang anggur di sana. Bahkan ketika Yesus sebelum naik ke sorga ada perjamuan malam di situ. Ada perjamuan malam, maka bersama dengan murid-muridnya mereka mengecap anggur. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa anggur itu bicara tentang darah Yesus, ya, bicara tentang pengorbanan Kristus. Jadi begitu luas tentang apa itu anggur baru. Nah, jika kemudian anggur ini kita maknai, kita imani sebagai janji-janji rohani, sebagai pengharapan kepastian dalam keyakinan iman dalam perjalanan rohani kita, maka tentu kerinduan itu harus kita bangun dari saat ini. Sebab kita bukan nanti mengalami di akhir 2026, bukan. Kita membangun, kita menikmati sejak saat ini. Perjalanan kita biarlah menjadi perjalanan yang penuh dengan pengalaman anggur baru. Itu yang kita mau bangun. Nah, satu bagian di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, di sana ada kisah tentang mujizat Yesus yang pertama. Perjamuan kawin di Kana. Tapi saya ingin mulai dari ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, pemimpin pesta berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Di dalam budaya orang Yahudi, pesta perkawinan itu dilakukan selama 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Sehingga tuan pesta, dia harus mempersiapkan anggur demikian banyak untuk menjamu tamu-tamunya selama 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Jadi anggur adalah satu kebutuhan yang penting, yang primer dalam setiap acara pesta. Karena ketersediaan anggur juga mewakili kehormatan dari tuan pesta, mewakili kehormatan dari siapa yang mengadakan pesta itu. Jadi penting sekali anggur di sini. Nah, di dalam tradisi itu biasanya anggur yang dicicip, yang dinikmati adalah anggur yang pertama adalah yang manis. Nanti udah terakhir udah tinggal yang sisa-sisanya. Tinggal sedikit yang sisa-sisa. Sudah tidak semanis yang awalnya. Tapi perhatikan, pada pengalaman perjamuan kawin di Kana ada pengalaman anggur yang berbeda. Sebab Alkitab mencatat bahwa anggur yang dinikmati di dalam pesta perkawinan di Kana adalah anggur yang menurut mereka dikatakan engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya bahwa mereka merasakan bahwa anggur dari yang pertama sampai yang terakhir itu kualitasnya sama. Atau mau dikatakan begini, bahwa anggur yang disediakan, yang terjadi di akhir pesta itu atau di pertengahan pesta itu jauh lebih manis, jauh lebih berkualitas daripada anggur biasa. Nah, kenapa demikian? Kita mengerti kisahnya. Mari kita baca mulai ayat yang pertama. Kita baca mulai ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Diperkirakan bahwa yang menikah di situ atau yang menikah di situ adalah kerabat dari Yesus, ya. Sehingga ibu Yesus dan Yesus ada di perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, ayat yang keempat, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Mujizat Yesus yang pertama. Ada banyak mujizat-mujizat yang kemudian dilakukan oleh Yesus dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Ada orang mati yang dibangkitkan, ada orang buta yang melihat, orang timpang berjalan, dan mujizat-mujizat besar lainnya. Tapi menarik sekali, kenapa mujizat yang pertama yang Yesus lakukan terjadi di dalam sebuah pesta perkawinan. Dan mujizat yang Yesus lakukan pertama adalah mujizat air dan mengubahnya menjadi anggur. Dan kualitas anggur di sini adalah kualitas anggur yang lebih baik dari anggur biasa atau anggur yang disediakan. Saya percaya banget bahwa di dalam mujizat Yesus yang pertama ini bukan sekedar pesta itu sendiri, bukan. Bahwa benar di dalam pesta itu mereka punya masalah. Masalahnya mereka mulai kehabisan anggur. Tapi puji Tuhan ada Maria, ada ibu Yesus yang kemudian datang kepada Yesus. Nanti kita kembali ke bagian itu nanti kemudian di akhir. Bahwa benar ada pesta perkawinan dan mereka kehabisan anggur. Tapi ketika Yesus membuat air menjadi anggur sebagai bukti tanda mujizat yang pertama dalam pelayanannya, itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan tuan pesta di mana mereka mulai kehabisan anggur, karena ini menyangkut kehormatan tuan pesta. Sudah bisa bayangkan dalam penyelenggaraan pesta resepsi pernikahan yang rencananya 7 hari, baru hari kedua sudah habis anggurnya. Apa yang terjadi? Apalagi kalau memang benar itu kerabatnya Yesus, malu-maluin keluarga. Tapi saudaraku yang kasih, menarik sekali lagi menarik sekali, sebab ini bukan saja tentang pesta itu sendiri. Kalau sampai pada tradisi di era kita, maka apa sih yang dibutuhkan dalam pesta? Kenapa Yesus nggak ubah air jadi sesuatu yang lebih entertain, gitu kan? Karena itu kebutuhannya. Di konteks kita kan, konteks budaya kita, pesta itu orang disuguhkan dengan hiburan. Hiburan, orang datang pesta dihibur. Ya. Kenapa bukan itu? Tapi kenapa harus air jadi anggur? Sekali lagi, ini bukan sekedar tentang pesta, bukan. Ini bukan sekedar tentang kehormatan dalam keluarga, bukan. Ketika kita melihat arti atau makna dari anggur baru itu sendiri, yang berarti ya benar kehormatan. Tapi dari awal kita bicara anggur, bicara tentang relasi, ikatan, hubungan, intimacy. Dan itu yang Yesus pilih menjadi pengalaman dalam mujizat Yesus yang pertama kali. Kenapa? Ada apa di sana? Di sana ada perkawinan, di sana ada keluarga di situ. Nah, Yesus memulai mujizat pertamanya dengan apa? Memilih wadah keluarga. Yesus memilih keluarga untuk dia melakukan mujizat yang pertama kali. Dia tidak memilih tempat-tempat keramaian lainnya, tapi dia memilih keluarga dan dia memilih anggur untuk menjadi objek yang harus dihadirkan dalam keluarga. Kenapa? Karena anggur menjadi kebutuhan yang paling primer dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Karena dia bicara tentang relasi, bicara tentang ikatan keluarga. Saya selalu katakan di dalam pemberkatan nikah, keluarga adalah miniatur dari hubungan gereja dan Tuhan. Keluarga adalah miniatur dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Memahami seperti apa yang Tuhan mau
kita membangun hubungan dengan Tuhan adalah melihat dari konteks hubungan suami dan istri. Itu konteks hubungan dengan Tuhan. Nah, dalam kepentingan itulah Yesus membangun atau mengadakan mujizat pertama kali dan dia memilih keluarga, dia memilih anggur untuk dihadirkan dalam pengalaman keluarga. Kenapa? Karena yang Yesus mau hidupkan dalam keluarga adalah hubungan, adalah ikatan persekutuan yang intim, yang dalam dengan Tuhan. Makanya di dalam keluarga yang paling penting dalam pernikahan adalah hubungan. Dalam pernikahan adalah sama-sama membawa visi keluarga itu kepada Tuhan. Suami dan istri harus punya visi yang sama, yaitu kepada pribadi Yesus. Ya, kepada pribadi Yesus. Kenapa? Perhatikan baik. Seperti piramid, suami istri yang kemudian dari pribadi yang berbeda disatukan dalam satu pernikahan, mereka harus membangun visi. Saya suka katakan begini, bahwa di sini ada istilah kan my other half. Kalau Indonesia belahan jiwa. Separuh dari hidupnya dia harus bagi kepada pasangan hidupnya. Dan separuh dari isi hidupnya dia harus menerima separuh dari belahan jiwanya. Nah, mereka harus membangun visi yang sama dalam keluarga. Kenapa? Semakin suami istri itu mencari Tuhan, maka semakin harmonis mereka, semakin dekat sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi semakin mereka mencari Tuhan, maka semakin dekat mereka. Semakin ada keharmonisan di situ. Nah, ini yang menjadi penting di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengingatkan bahwa yang paling penting dalam mengadakan mujizat bukan tentang orang sakit yang orang sakit kemudian disebut, puji Tuhan, itu kebutuhan. Orang timpang berjalan, puji Tuhan. Buta, puji Tuhan. Kita senang, kita ingin melihat Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang besar seperti itu. Tapi Yesus memilih, mujizat pertamanya adalah menghadirkan di dalam sebuah keluarga. Di dalam perkawinan. Bahwa dalam perkawinan yang paling penting harus diamenkan, yang harus dibangun adalah keluarga harus memiliki anggur baru. Haleluya. Keluarga harus punya anggur baru. Supaya apa? Supaya mereka memiliki pengalaman pada tujuan yang sama. Ikatan persekutuan yang dipersatukan di dalam Kristus. Hubungan yang intim di dalam Tuhan. Bukan berjalan masing-masing. Bukan. Keluarga itu bukan satu kepentingan mengabaikan kepentingan yang lain. Tidak. Keluarga itu adalah satu hubungan yang diikat bersama-sama kepada tujuan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Itu satu-satunya cara supaya hubungan itu tidak timpang. Saudara bayangkan, yang satu di sana, yang satu di sini. Bukan tambah dekat, tambah jauh tuh. Makanya masing-masing harus membawa pasangannya untuk datang kepada Tuhan. Supaya ikatan persekutuannya bisa dinikmati secara harmonis. Harus seperti itu. Supaya dapat dinikmati dengan benar. Nah, itu alasan kenapa anggur baru. Saya mau membawa kita, saya menyentuh tentang pernikahan, saya menyentuh tentang keluarga. Tapi kita sebagai komunitas, kita juga adalah keluarga, community, keluarga Allah. Nah, kita juga harus membangun karakter kehidupan rohani kita, bagaimana kita sebagai gereja kepada Tuhan punya keintiman. Kenapa kita punya doa, punya hope? Doa kita, saya sudah dari awal mulai gereja ini, kita mulai dari doa hope. Mulai dari sana. Rahasia pertumbuhan, rahasia kekuatan, rahasia berkat di dalam pelayanan ini ada di dalam ibadah hope. Anda boleh berkata, iya kan saya doa di rumah kan boleh. Iya, doa di mana aja sama. Tapi ada komitmen yang kita bangun sejak awal. Dan Tuhan rindu supaya Tuhan bisa ditemukan atau menemukan kita di tempat di mana kita membangun komitmen berdoa itu. Bukan tentang selera lagi, tapi tentang kewajiban kita untuk datang kepada Tuhan dan menjumpai Tuhan pada momen-momen doa seperti itu. Saya nggak tahu apa jadinya nanti gereja ini kalau hope-nya sudah nggak ada atau sudah nggak ada orang datang di hope.
Di dalam ibadah hope, kita diajar untuk betul-betul melepaskan, menanggalkan apa yang menurut selera kita suka. Kita datang hanya untuk menemukan selera Tuhan. Selera Tuhan memang gak populer mungkin. Tapi di situ kita belajar bahwa hidup kita hanya untuk melakukan, menyerahkan bagian dari hidup kita. Belahan jiwa loh. Serahkan dengan sukarela. Untuk ikut maunya belahan jiwa kita. Membangun keintiman. Nah, sekali lagi, alasan Yesus mengubah air jadi anggur. Kenapa Yesus nggak ubah air jadi sesuatu yang lebih entertaining? Saya katakan tadi. Atau kenapa Tuhan tidak ambil yang lain atau ciptakan suasana yang lain untuk memenuhi kebutuhan pesta itu? Tidak. Kenapa? Kita percaya Yesus sanggup ubah air itu jadi apapun juga kalau dia mau. Sebab dia Allah pencipta, kalau dia bisa menciptakan alam semesta dari yang tidak ada jadi ada. Apa susahnya bagi Tuhan untuk mengubah air jadi sesuatu yang tidak hanya jadi anggur, tapi jadi sesuatu yang mungkin menurut kita lebih diinginkan orang lain. Tapi agenda Tuhan gak seperti itu. Agenda Tuhan gak seperti itu. Agenda Tuhan adalah dia sengaja mengubah air jadi anggur. Tidak sekedar menjawab kebutuhan Tuhan pesta. Tapi dia mengubah air jadi anggur untuk mengingatkan betapa pentingnya anggur baru dicurahkan dalam keluarga. Betapa pentingnya dalam keluarga memiliki anggur baru. Sebab anggur baru itulah yang menjadi ikatan, menjadi persekutuan yang harmonis antara kita dan Bapa. Kerinduan antara kita dan Bapa. Miliki kerinduan, miliki semangat, miliki sukacita itu sebagai gereja Tuhan. 2026 kita tidak sekedar menikmati anggur karena manisnya, bukan. Tapi tahun baru kita bisa menikmati anggur yang fresh dari Tuhan. Berkat yang fresh dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan berikan yang benar-benar baru diberikan. Tidak hanya sekedar baru karena tahun baru. Tapi ada sebuah perjalanan yang dalam tujuan Tuhan kita belum lihat hari ini. Tapi yang kita tahu itu menuju ke Kanaan. Yang kita tahu di sana ada Tuhan. Minggu lalu kita sudah bicara seperti Musa berkata, jangan bawa aku ke tempat di mana Tuhan gak ada di sana. Kita membangun hubungan. Sebab yang paling penting dalam perjalanan rohani kita adalah hubungan. Bukan tentang Tuhan menjawab doa kita, bukan. Sebab Tuhan bisa menjawab doa kita hari ini, atau besok, atau tahun depan. Berapa banyak di antara kita yang doanya bertahun-tahun Tuhan belum jawab. Sebab Tuhan bisa aja menjawab doa kita dengan iya, atau tidak, atau nanti. Bisa seperti itu. Tapi yang paling penting dalam perjalanan kita dengan Tuhan adalah aku ingin selalu berjalan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Itu hubungan. Dekat dengan Tuhan. Itu hubungan. Sebab Yesus sendiri berkata, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Yang tidak akan meninggal, parakletos, penolong, orang yang mendampingi, yang berjalan. Mendampingi setiap waktu. 2026 adalah sebuah perjalanan baru buat kita. Kita berharap biar mujizat pertama dalam pelayanan Yesus, anggur baru dicurahkan. Ini pula kita tangkap sebagai sebuah pernyataan awal Tuhan buat kita. Untuk kita mengalami dan menerima anggur baru. Di 2000 tahun yang lalu Tuhan mengubah air jadi anggur. Maka pada konteks kehidupan kita, saya nggak tahu pengalaman saudara masing-masing. Tapi Tuhan sanggup mengubah situasi dalam hidupmu berubah menjadi anggur baru. Tuhan bisa ubah tangis dan air matamu jadi anggur baru. Tuhan bisa ubah sakitmu jadi anggur baru. Tuhan bisa ubah pergumulanmu jadi anggur baru. Tidak hanya mesti dari air.
Sebab segala sesuatu mungkin dalam pekerjaan Allah untuk Allah jadikan sesuatu yang karena itu bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Sebab tujuannya adalah persekutuan, keintiman, kedekatan. Kita bisa menikmati hangatnya kasih sayang Tuhan. Nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Di dalam pesta itu berkata, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sebuah jaminan buat kita. Bahwa apa yang Allah sediakan, anggur baru yang kita terima dari Tuhan. Tidak hanya sekedar selalu baru. Tidak hanya sekedar manis, fresh. Tapi dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Itu jaminannya. Dia tidak pernah usang. Dia tidak akan pernah busuk. Enggak. Itu janji Tuhan. Perjalanan 2000 kita tangkap. Kita minta anggur baru buat kita. Sekali lagi anggur baru tidak hanya pada satu konteks kebutuhan kita tertentu. Tidak. Saya bicara tentang tujuan. Di mana setiap orang dalam rancangan Tuhan punya tujuan yang berbeda. Dalam cara Allah memimpin kita. Di ujung dari tujuan utama itu adalah Tuhan Yesus. Tapi dari profesi kita, karir saudara mungkin berbeda. Tapi Tuhan hari ini datang bagi kita untuk menyatakan Ia menyediakan anggur baru buat kita. Apa yang ada di dalam perenungan, dalam pergumulan, di pikiran, di hati kita apa? Beban apa? Pikulan apa yang ada di kita? Kita doa Tuhan. Biar Tuhan ubah itu jadi anggur baru. Tuhan ubah jadi anggur baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita perlu anggur baru. Orang percaya harus ada anggur baru. Sama seperti tempayan-tempayan yang kosong. Ada 6 tempayan yang kosong di situ. Tuhan bilang taruh air di situ. Taruh air di situ. Lalu cedok itu. Tuhan isi bejana hidup kita. Dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang berbeda. Tuang air, taruh firman, taruh kepenuhan Roh Kudus. Taruh karunia. Biar hidup kita ini dipenuhi. Dengan kekayaan-kekayaan rohani yang lebih dalam lagi. Lalu Tuhan Yesus berkata, cedok bagi kepada orang lain. Ketika hidup kita ini dipenuhi oleh Tuhan sendiri, maka dari dalam hidup kita akan mengalir aliran air hidup, kata Tuhan sendiri. Yohanes pasal 4. Barang siapa minum air yang aku berikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tapi dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi orang percaya harus mau menikmati Tuhan. Sebab dari dalam dirinya akan mengalir anggur baru dicurahkan kepada orang lain. Dicurahkan kepada komunitas. Kita harus diisi. Dan sebagai komunitas kita juga harus ada anggur baru. Komunitas di pesta itu orang menikmati. Di pesta itu kita juga menikmati anggur baru. Satu dengan yang lain menikmati anggur baru. Semua kita belajar punya kerinduan itu. Kalau kita bicara tentang mengarahkan hidup pada apa yang ada di hadapanku, kita tidak hanya melihat kepada akhir dari tujuan itu, tapi kita melihat kepada perjalanan menuju ke tempat di mana Allah janjikan. Di akhir tahun 2026, paling tidak kita akan berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk anggur baru yang kuterima Tuhan. Nikmati. Saya berdoa biar di kehidupan keluarga saudara masing-masing. Setiap kehidupan keluarga, hubungan keluarga penuh dengan anggur baru. Hubungan orang tua anak penuh dengan anggur baru. Hubungan kakak beradik penuh dengan anggur baru. Hubungan suami istri penuh dengan anggur baru. Dicurahkan oleh Tuhan. Terima dengan iman. Alami, minta, nikmati. Apa yang belum pernah kita lihat, dengar, timbul dalam hati. Itu Allah sediakan buat hidup kita. Anggur baru.
Kalau kita mundur sedikit, di ayat yang ketiga, ada Maria ibu Yesus di situ. Ada Maria ibu Yesus. Alkitab ceritakan pada waktu Maria melihat bahwa pesta itu mereka mulai kehabisan anggur. Saya nggak tahu apa persediaan yang kurang atau yang minumnya kebanyakan. Tapi ada masalah di situ. Ada masalah. Mereka kehabisan anggur. Yang menarik, Maria tahu kepada siapa dia harus datang. Itu anak kandungnya loh. Iya. Dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dan dia datang kepada Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Kalau ejaan lama di dalam Alkitab. Yesus menjawab begini kepada Maria. Hai perempuan. Ada mengena apa antara aku dan kamu? Waktuku belum tiba. Pada bagian ini, waktu Maria datang kepada Yesus, dia tidak melihat lagi Yesus sebagai anaknya. Demikian juga Yesus kepada Maria, dia tidak melihatnya sebagai ibunya. Makanya berkata, hai perempuan, itu konteks ejaan lama. Kalau dari sisi etika, aduh kurang ajar banget nih anak bilang sama ibu, hei perempuan. Tapi di terjemahan baru gak seperti itu. Hai ibu, waktuku belum tiba. Yang lama tuh, hai perempuan, mengena apa? Ayat 3, di sana dikatakan. Kata Yesus kepada mau, apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara, kalau kita lihat konteks Maria di sini, kalau dia mungkin sama seperti saya, daripada saya bilang saudara, kan gak enak. Kalau sama seperti saya, gak tahu terima kasih nih anak. Gak tahu diri nih anak. Kalau pikirannya sama seperti saya. Tapi Maria gak seperti itu. Enggak. Sekalipun dia diperlakukan seperti itu. Dia gak lihat dengan mata membesar kepada Yesus. Hanya bisa dipahami oleh ibu dan anak. Enggak. Tapi dia datang kepada pelayan dan bilang begini. Apa yang dia katakan, lakukan itu. Yang pertama kita bisa belajar di sini adalah waktu kehabisan anggur, kita tahu harus kepada siapa kita harus datang. Datang kepada Yesus. Kalau kekurangan anggur, datang kepada Yesus. Kalau kita kekurangan anggur, datang kepada Yesus. Kalau orang lain kekurangan anggur, datang kepada Yesus. Kalau orang lain kekurangan anggur, bukan berkata, hei tahu nggak? Tuh kekurangan anggur tuh. Sejak dari awal berapa tahun yang lalu, saya sudah lama banget nggak ngomong ini. Saya suka bilang begini, kalau ada orang baru datang di El Gibor, saya suka ulang-ulang di El Gibor. Kalau El Gibor atau GPD Brisbane, dan senangnya bergosip, ada dua pilihan. Yang pertama dia harus berubah, jangan bergosip. Yang kedua, mungkin di sini bukan tempatnya. Kalau senangnya bergosip. Karena kita di sini belajar sebagai satu keluarga dalam satu komunitas. Kalau yang lain kehabisan anggur, kita datang kepada Yesus. Haleluya. Kita datang kepada Yesus. Kalau yang lain kekurangan anggur, bukan kita ngomong kepada orang cucu, bukan. Datang sama Yesus. Yesus, mereka kehabisan anggur. Karena ini penting banget dalam hidup kita. Maria sekalipun dari sisi yang saya katakan dari aspek etisnya tadi, tapi enggak mengganggu dia tuh, enggak mengganggu tuh. Tapi justru dia hanya datang kepada pelayan bilang begini, apa yang dia bilang, apa yang dia katakan, buat itu. Dan itu cukup menjadi alasan bagi Yesus untuk melakukan mujizat yang pertama. Nah, di akhir tahun kemarin kita bicara tentang anggur baru harus ada di wadah yang baru, kantong kulit yang baru.
Di 2026 kita harus punya kantong kulit kehidupan yang baru, yang layak untuk diisi dengan anggur baru. Anggur baru nggak cocok, nggak layak di kantong yang lama. Kita nggak, hancur tuh jadinya. Nah, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya, mari kita semua di 2026 harapkanlah itu. Harapkan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Kan enak tuh. Pakai itunya tuh. Sukacita. Anggur baru dicurahkan. Jangan biarkan ada satu keadaan apapun merampas sukacita kita di dalam Tuhan. Itu sukacita. Saya takut yang Anda simpan anggur asem. Simpan anggur manis. Bicara tentang relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita apa? Supaya buah-buahnya pun manis. Buah-buahnya pun manis. GPD Brisbane, kita belajar. Kita belajar untuk mengejar hadiratnya. Mengejar pribadinya. Dengan kerinduan anggur baru itu dicurahkan. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, Tuhan bisa ubah apapun di hidup kita jadi anggur baru. Kalau Tuhan yang ubah, dia pasti lebih baik dari sebelumnya. Amin. Itu kita imani. Berjalanlah dengan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita kekurangan anggur, kita minta sama Tuhan. Kalau kita lihat ada orang lain kekurangan anggur, kita minta juga sama Tuhan. Ya, biar hidup kita juga bisa membagikan anggur, cedok, kasih, nikmati. Karena Alkitab katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap, cicipi kebaikan Tuhan. Bagaimana kita mau tahu dia baik kalau kita nggak cicipin. Nikmati anggur baru. Dan biar orang lain bisa menikmati anggur baru melalui kehidupan kita. 2026 komunitas GPD Brisbane dekat-dekat sama Tuhan. Tujuan kita. Kalau sama-sama kita tujuannya Tuhan, bukan individu kita. Tujuannya kita semua akan semakin dekat. Amin. Anda punya kerinduan, saya punya kerinduan. Tujuannya Yesus saja. Yesus, kalau semua kita menuju kepada satu tujuan utama, Yesus. Kita akan pasti semakin dekat. Pasti semakin dekat. Kalau tujuannya lain, berbeda, jadinya begini. Nggak akan ketemu. Karena kita membangun menara Babel masing-masing. Tujuannya, Yesus. Semakin kita menuju kepada Yesus, semakin dekat kita. Semakin intim kita, seperti keluarga. Seperti keluarga. Sampai kita menjumpai, menikmati, mendapati pribadinya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka kau temukan satu kasih abadi. Kini ku datang ku bawa hidupmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya punya kerinduan. Tuhan, dan saya percaya anggur baru tersedia buat saya. Saya juga percaya anggur baru tersedia buat kehidupan rumah tangga saya. Terlebih saya percaya bahwa anggur baru Tuhan sediakan buat komunitas kita. Komunitas kita, setiap keluarga rindukan anggur baru dari Tuhan. Anggur baru dari Tuhan bicara kualitas relationship. Anggur baru dari Tuhan bicara tentang kemurahan Tuhan. Anggur baru dari Tuhan bicara tentang kehormatan yang kita dapat dari Tuhan. Anggur baru dari Tuhan bicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Anggur baru. Nikmati. Biarlah kita jadi orang-orang yang mengejar pribadinya. Rindukan Tuhan setiap waktu. Orang-orang yang dibangun karena ada suasana anggur baru yang dicurahkan. Maka seisi rumahnya pasti nikmati manisnya anggur itu. Anak-anak bisa nikmati. Orang-orang dekat kita bisa menikmati. Kenapa? Karena anggur itu dia tidak berubah.
kualitasnya tetap sama, bahkan lebih baik. Karena datangnya dari Dia yang menciptakan anggur itu sendiri. Kesanalah Tuhan katakan, aku membawa umatku ke Kanaan Samawi, Kanaan Sorgawi. Kesanalah Tuhan membawa kita GPD Brisbane. Ke Kanaan, di sana ada anggur baru yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati.